Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Bisri Mustafa. Saya guru mata pelajaran IPS serta wakil kurikulum SMPN Sata 4 Gangga. Saya akan menyajikan praktek baik bintang 7, bina integritas karakter unggul remaja melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Generasi muda Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara kemajuan teknologi dan tantangan moral sosial. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, khususnya kemudahan akses internet, berharga murah hingga ke pelosok desa. Observasi dan temuan di sekolah menunjukkan adanya perubahan perilaku ekstrim akibat kecanduan game online atau istilah sekarang anak sekarang mabar, main bareng. Yang pertama, begadang berlebihan. Siswa terbiasa tidur di atas jam 12 malam. Yang berikutnya, interaksi negatif. Interaksi dalam permainan virtual sering diwarnai bahasa umpatan, kata-kata kotor, dan perilaku bullying yang diadopsi siswa. Yang berikutnya, penyimpangan seksual dalam kasus khusus kemudahan akses internet yang tanpa pengawasan terutama pada larut malam. Ironisnya memicu siswa mengakses situs pornografi. Hal ini diduga menjadi pemicu munculnya kasus penyimpangan homoseksual. Situasi berikutnya adalah sosial budaya dan image lokal. Sekolah kami SMPN Satapat Gangga berada di Dusun Oman Telaga, Desa Sambik Bangkol, Kabupaten Lombok Utara. Meskipun Lombok Utara memiliki potensi alam yang luar biasa, memiliki 3 gili dan air terjun, dusun ini melekat image tertentu di masyarakat Lombok Utara. Yang pertama adalah aktivitas negatif, image lama yang masih melekat, ngibing atau joget diskotik lokal dengan miras dan saweran, adu ayam, ada tokoh besar Mak Boya, dan perjudian. Aktivitas ngibing ini bahkan sering diadakan di pinggir jalan, dengan siswa sekolah kami terlibat sebagai panitia atau tukang parkir. Kemudian, miras lokal sebagai cita-cita. Mirisnya saat ditanya cita-cita beberapa siswa menjawab polos, "Jualan beluk, Pak." Beluk adalah minuman keras lokal. Jawaban ini mencerminkan bahwa pembuatan dan penjualan miras lokal telah dianggap sebagai pekerjaan turun-temurun dan warisan keluarga. Dan ironisnya, di lingkungan tersebut minimnya pendidikan agama. Lingkungan sekitar sekolah belum memiliki lembaga keagamaan formal. TPQ pesantren menyebabkan pemahaman agama anak-anak masih sangat awam. Hasil tanya jawab menunjukkan sebagian besar siswa belum rutin melaksanakan sholat 5 waktu. Suasana berikutnya tergambar adalah minimnya kesadaran akan kesehatan anak-anak hampir tiap hari. Mereka mengkonsumsi minuman berwarna yang berharga murah. Miris, kami menerima hasil screening Puskesmas Kecamatan Gangga bahwasanya beberapa siswa terdapat gula darahnya setinggi 170. Situasi tersebut memberikan tantangan tersendiri, di antaranya yang pertama mengubah kultur begadang. Bagaimana anak yang suka begadang bisa bangun tidur cepat dan bangun pagi. Berikutnya sinergi catur pusat pendidikan. Kita sepakat bahwasanya pendidikan itu tidak hanya tergantung dari sekolah, orang tua, keluarga, masyarakat harus sinergi. Yang berikutnya adalah inovasi pembiayaan agama. Bagaimana mengenalkan nilai-nilai agama kemudian bisa mengamalkan secara kontinu. Dan berikutnya adalah menjaga konsistensi, memastikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tidak hanya insidental, tetapi bisa kontinu dan bisa membentuk karakter. Yang terakhir, perubahan pola pikir. Bagaimana pola pikir siswa tentang makanan sehat, bagaimana mengubah kearifan lokal itu menjadi nilai-nilai budaya yang lebih baik, dan mengubah pandangan terhadap cita-cita yang berorientasi negatif menjadi positif. Pelaksanaan pembiasaan bangun pagi dan tidur cepat. Anak-anak setelah sosialisasi bersama orang tua, kami berikan buku penghubung serta kami putarkan video bahaya begadang oleh Dr. Tirta. Pembiasaan yang paling disukai anak-anak salah satunya adalah pembiasaan berolahraga.
Pembiasaan ini sangat positif dan sangat penting karena anak-anak sekarang dengan sibuk bermain gadget mereka malas gerak atau istilahnya mager. Ternyata ketika kita kegiatan di luar ruangan, di alam itu luar biasa dan menyenangkan. Wow, amazing guys. Pembiasaan berikutnya adalah gemar belajar. Dalam rangka memperhatikan belajar, di minggu-minggu awal pembiasaan ini kami ajak anak-anak berkunjung ke perpus daerah Kabupaten Lombok Utara. Zeni, Zaira, kamu cari buku apa? Novel? Halo Zril, cari buku apa Zril? Dari buku mekanik, Pak. Mekanik, oh mantap. Halo Tommy, cari buku apa Tommy? Dari fisika, saya. Fisika, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri, saya kelas 9 saya sekolah di SMP dan kami ke kantor ke perpustakaan ini ingin membaca buku biar kami berbacanya. Dilipat berapa? 8 dilipat 3. Lalu kali 6 dilipat 6 dilipat 1. 1. 5 dilipat baru. 40. 40 baru. 40 balu, bagus. Pembiasaan beribadah merupakan pembiasaan yang menurut saya paling urgen. Dengan lingkungan Oman Telaga yang belum adanya lembaga pendidikan agama, menurut saya ini sangat penting posisinya untuk menanamkan nilai-nilai dasar keagamaan. Dari yang paling dasar adalah cara sholat, bagaimana mengamalkannya. Kemudian untuk membentuk image negatif akan kegiatan-kegiatan aktif di lingkungan. Anak-anak adalah anak yang polos, yang murni akan pengetahuannya, bagaimana mereka paham akan nilai-nilai agama. Posisi tangan tetap, doa yang kedua. Ya, hari ini kegiatan kita kurikuler bermasyarakat. Kita gotong royong membersihkan jalan jembatan cinta. Pembiasaan yang terakhir adalah makan sehat dan bergizi. Pada sekolah kami, program MBG yang dari pemerintah belum sampai. Sehingga untuk memberikan pemahaman makan sehat bergizi dan temuan dari Puskesmas tentang gula darah tinggi, kami membuat kegiatan bagaimana anak-anak mengolah makanan bergizi dengan kearifan lokal, dan kami tekankan pentingnya minum air putih, jangan mengurangi dan bahkan tidak sama sekali minuman berwarna yang berbahaya bagi ginjal. Dampak dan hasil yang dicapai ada beberapa hasil yang luar biasa. Yang pertama adalah keterlibatan catur pusat pendidikan, adanya buku penghubung, sosialisasi mendalam kepada orang tua, dan kerjasama dengan kepala dusun menunjukkan keberhasilan dalam melibatkan keluarga dan masyarakat dalam program. Berikutnya adalah pergeseran budaya spiritual. Apa itu wujudnya? Sholat zuhur berjamaah di sekolah merupakan lompatan sejarah yang mulai menanamkan kebiasaan beribadah. Peningkatan aktivitas fisik, rutinitas senam, dan jalan kaki bersama berhasil mengurangi gejala mager. Yang terpenting juga adalah peningkatan literasi numerasi. Program Ranum dan Kamis Literasi mulai mengatasi masalah mendasar, perkalian dan kelancaran membaca, dan meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama setelah kunjungan ke perpustakaan. Kesadaran gizi, kegiatan memasak menu lokal, berhasil menyadarkan siswa bahwa gizi seimbang dapat diperoleh dari bahan-bahan di sekitar yang murah. Yang terakhir adalah peningkatan tanggung jawab sosial. Kegiatan gotong royong dengan perangkat desa menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan umum. Demikian karya praktik baik saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.